Halo, bertemu lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini Mr. Yohan akan membawakan pelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Nah, pada materi kali ini, atau pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Kemudian menentukan ide pokok dari gambar. Kita juga belajar tentang komik. Kita belajar tentang pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja ke materi yang pertama. Tulang itu adalah alat gerak pasif manusia yang banyak sekali fungsinya. Seperti yang Mister bilang tadi, atau kemarin pada video sebelumnya, kita harus berinvestasi pada alat gerak itu. Karena apa? Karena nanti kalau alat gerak itu tidak kita jaga, dia akan mengalami kelainan atau rusak atau menurun fungsinya. Nah, sekarang Mister akan jelaskan apa saja kelainan alat gerak pasif itu. Yang pertama ada fraktura. Fraktura ini atau patah tulang. Ya, patah tulang atau fraktura ini biasa disebabkan karena kita kecelakaan, karena kita jatuh, atau karena kita terkena benda tumpul. Ya, itu yang menyebabkan fraktura atau patah tulang. Patah tulang ini gambarnya seperti ini ya, ilustrasinya itu seperti ini. Jadi tulang kita itu benar-benar patah. Ya, dia lepas tulangnya. Nah, oleh karena ada sesuatu benturan atau kecelakaan atau jatuh atau terkena benda tumpul. Yang kedua, ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, osteoporosis ini biasanya terjadi pada kaum atau manusia yang sudah memiliki umur yang lanjut. Nah, hal ini disebabkan karena tubuh kita nggak mampu lagi menyerap atau menggunakan kalsium seperti sedia kala. Ya, osteoporosis ini juga bisa disebabkan karena kita kekurangan mineral. Kekurangan mineral ini bisa disebabkan karena jarang minum air dan lebih banyak minum minuman berwarna seperti soda, minuman teh kemasan, minuman susu kemasan, kemudian minuman coklat kemasan. Itu sangat tidak baik untuk tulang. Karena itu, Mister anjurkan anak-anak untuk Untuk mengkonsumsi air putih, ya, atau air mineral saja. Boleh mengkonsumsi yang lain, tapi porsinya itu tidak boleh lebih banyak dari air mineral. Ya, lanjut yang ketiga. Ada fisura atau retak tulang. Nah, tadi kan ada fraktura patah tulang. Kalau fisura ini tulangnya itu retak, ya, retak seperti ini. Tulangnya itu retak. Retaknya itu biasanya akibat kecelakaan. Kalau biasanya anak-anak lihat pemain bola, dia tulangnya retak karena terkena sliding tackle dari Messi, terkena sliding tackle dari Ronaldo. Nah, seperti itu. Itu biasanya fisura ini atau retak tulang ini dia disebabkan oleh kecelakaan atau benturan. Bedanya fraktura dan fisura, kalau fraktura itu tulangnya patah, ya, seperti ini gambarnya. Kalau fisura, dia seperti ini gambarnya. Kalau fraktura dan fisura, yang ini dia hancur tulangnya. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, kalau kita lihat pada gambar pertama, ini adalah gambar yang merupakan sikap duduk yang benar. Ya. Kemudian gambar B ini, ya, ini adalah kelainan tulang skoliosis atau tulang belakangnya itu membengkok seperti S, huruf S. Ya, kalau yang ini namanya kifosis. Kifosis itu tulang belakangnya itu melengkung ke depan, ya, melengkung ke depan seperti orang menunduk. Ya, itu namanya kifosis. Kalau lordosis, dia itu tulang belakangnya membengkok ke depan seperti orang membusungkan perut. Ya. Kelainan tulang kifosis, lordosis, dan skoliosis ini terjadi karena kita terbiasa duduk dalam posisi seperti huruf S ini, duduk dengan posisi membungkuk, atau duduk dengan posisi seperti
Ya, seperti membusungkan perut. Jadi untuk menghindari itu kita harus apa? Ya, kita harus tidak melakukan atau melakukan sikap duduk yang benar, harus tegak, nggak boleh seperti ini lengkong-lengkong tulangnya nanti ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan ide pokok ya, menentukan ide pokok dari suatu gambar. Nah, kalau anak-anak pernah lihat gambar bubu, nah kita lihat apa yang bisa anak-anak tangkap dari gambar ini. Ya, kalau yang Mister tangkap dari gambar ini, yang akan Mister buat cerita adalah dua orang teman ini sedang menjenguk temannya yang sakit. Itu yang menjadi ide Mister. Berarti kita ini harus berhayal dikit ya, supaya kita bisa menemukan idenya. Apa sih ide dari gambar ini? Apa sih yang kita bisa ceritakan? Ya, itu yang Mister bilang, kita harus berhayal atau berimajinasi dengan gambar tersebut. Ya, kemudian kita juga akan belajar tentang komik. Ya, komik ini adalah suatu bentuk karya seni yang tidak bergerak, ya, tapi gambar-gambar ini dia didukung oleh balon-balon kata yang menjelaskan apa peristiwa yang terjadi, sehingga gambar itu runut menjadi sebuah cerita bergambar. Ya, seperti ini contohnya. Ini contoh komiknya itu adalah Asterus namanya. Ceritanya ini dia lagi tes anak SD ini tes, ditanya ini huruf apa, S, dijawab. Yang ini huruf apa, S. Terus bu gurunya bilang S terus. Terus si murid ini bilang, mama kamu kayak itu. Nah, seperti itu ya, dibuat sedikit seperti komedi komiknya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim itu Mister jelaskan dulu adalah negara yang sebagian besar pulau wilayahnya terdiri atas lautan. Ya, ada positifnya Indonesia sebagai negara maritim, ada juga negatifnya. Yang pertama, positifnya kita merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Karena apa? Karena Indonesia itu dia pulaunya banyak, ya. Jadi kita nggak tahu bahwa kalau ada orang datang terus dia menikah dengan suku asli pulau itu, kita nggak tahu ya. Karena Indonesia pulaunya begitu banyak, maka budaya yang ada di masing-masing pulau itu sangat berbeda dengan pulau lainnya. Contohnya di Bali berbeda budayanya dengan di Sulawesi, ya. Di Bali berbeda budayanya dengan di Sumatera. Itulah yang menjadi pengaruh positif, ya. Jadi Indonesia itu memiliki banyak budaya yang beragam. Kemudian meningkatkan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur itu gimana contohnya? Contohnya kita bisa meningkatkan pelabuhan kita, ya, meningkatkan alat-alat yang ada di pelabuhan, ya. Kalau anak-anak lihat di berita itu ada di Tanjung Priok ada namanya pangkalan bongkar kargo, ya, bongkar kontainer. Itu merupakan contoh pengaruh Indonesia sebagai negara maritim. Jadi Indonesia itu berkaitan juga dengan poin ketiga yang Mister akan jelaskan, yaitu menjadi jalur perdagangan dunia, ya. Karena Indonesia itu letaknya sangat strategis, jadi dia itu apa? Ya, dia itu banyak dilalui oleh kapal-kapal pedagang, kapal-kapal yang mengangkut dagangan. Jadi dengan sendirinya dia itu bisa apa? Ya, bisa meraih keuntungan pedagang-pedagang atau masyarakat yang disinggahi oleh kapal itu. Tapi negatifnya, ya, mata pencahariannya nggak merata dan sering terjadi juga bencana alam, ya, atau contohnya aerob atau tsunami atau yang lainnya. Oke, selanjutnya Mister akan
beritahukan atau sampaikan kepada anak perilaku apa saja yang sesuai dengan Pancasila, ya. Di video pada subtema 2 kita sudah tahu bahwa Pancasila itu merupakan pedoman kita untuk menjalani hidup. Nah, kalau di keluarga gimana nih caranya kita menerapkan Pancasila? Yang pertama, kita harus taat sama patuh sama papa mamanya, sama saudaranya. Kalau ada masalah di keluarga, kita harus bermusyawarah. Terus kita harus sopan kepada keluarga dan saling membantu apabila ada anggota keluarga yang mengalami kesusahan. Kalau di sekolah gimana? Sekolah ya jelas taat dengan aturan di sekolah, terus nggak beda-bedain teman meskipun dia kulitnya agak gelap, kamu agak kuning kulitnya nggak apa-apa. Berteman itu sama saja mereka, kita sama-sama saudara. Kemudian menjaga kebersihan dan keamanan sekolah, itu wajib itu. Nah, kemudian pergaulan dengan teman-teman kita harus gimana? Kita harus juga bermusyawarah kalau ada masalah sama teman. Bekerja sama dalam hal positif. Hal positif itu di sini contohnya kita kerjasama membersihkan kelas, membersihkan sekolah, ya. Jangan kerjasama dalam mencontek, dalam ulangan, itu tidak boleh. Ya, kemudian kita membantu teman yang kesulitan. Itu juga merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kalau di masyarakat gimana? Kalau di masyarakat kita harus menghargai orang lain saat ibadah. Contohnya saat kemarin Mister terangkan ada pecalang yang menjaga umat muslim saat sholat Jumat. Terus kita juga harus ikut gotong royong dan kerja bakti di lingkungan, dan kita melakukan siskamling, ya, atau sistem keamanan keliling. Nah, begitu saja video untuk pembelajaran 2 dan 3 kali ini. Mister harap anak-anak bisa mengerti dan bisa menerima apa yang Mister jelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi guru yang bersangkutan, ya, guru yang mengajar atau Mister Yohan, atau juga bisa ke Miss Maria. Terima kasih, Mister Yohan pamit. Tuhan Yesus memberkati.